Nah, ketemu lagi Bro Ensis ya. Gimana kabar lu hari ini? Tetap sehat dan semangat ya. Gue mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Kayak biasa Bro Ensis, sesuai judul konten kali ini ya. Makanya naik judulnya hati-hati Bro Ensis, jangan sembarangan mengcopy konten di TikTok. Kenapa judulnya hati-hati Bro Ensis, jangan sembarangan mengcopy konten di TikTok. Nah, lagi viral dan mantap nih kalau nggak salah ya TikTok ya aplikasinya. Bukan itu. Oke, sesuai pertanyaan biasa Bro Ensis ya, karena alhamdulillah naik seleksi kita Super Semalokum Podcast, gue sama temen-temen, makanya naik lagi konten dari pertanyaan lo yang masuk. Oke, kita mulai aja ya Bro Ensis. Oke, jadi sesuai dengan pertanyaan kali ini, makanya naik konten nih Bro Ensis ya, judulnya tadi udah gue bacain ya. Oke, gue mulai aja ya, pertanyaan ini gue bacain dulu. Oke, ini pertanyaan ini dari anak muda, kayaknya kreator nih ya, kreator TikTok nih mungkin, Masya Allah. Oke, gue baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Om Bro di sana, sebelumnya gue kenalin diri, nama gue, nama lu gue gak sebut Bro ya. Intinya dia Bro nih, Bro ya. Menyangkut privasi biasa, nah gitu ya. Oke, gue lanjutin. Gue Om sering bikin konten di TikTok, tapi kadang gue ngambil karya TikTok orang, gue masukin, gue rubah sedikit, gue masukin, gue upload di konten TikTok gue. Nah, pertanyaan gue nih, Om, buat lu semua yang di sana Super Semalokum Podcast ya, Om, kalau kayak gitu bisa kena masalah hukum masih Om ya? Udah gitu aja Om. Nah, ini juga pertanyaan gue ini mewakili temen-temen komunitas gue di TikTok ya. Itu ada para sister dan bro juga Om ya, gitu ya Om ya, mudah-mudahan cepat dijawab dan naik jadi konten. Nah, kan udah naik jadi konten ya, alhamdulillah ya. Oke, itu aja. Sebelumnya terima kasih banyak ya Om, semua yang ada di sana, sukses selalu buat Super Semalokum Channel Podcast ya, sama juga buat lu Bro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini gue demen nih Bro Ensis ya, khususnya lu para kreator muda TikTok ya. Masya Allah, dia kaum milenial tapi taat hukum nih, dia udah salah tapi dia nggak mau ngulangin lagi. Gue demen nih ya, anak muda kayak gini nih, insya Allah mudah-mudahan ya Bro Ensis ya, semua regenerasi di bawah gue nih, Masya Allah ya, lu semua yang muda-muda ya, mudah-mudahan kayak dia ya. Tapi bukan itu jawabannya Bro Ensis, gue jadi panjang kayak lebar. Oke, gue mulai ya, kita mulai bahas dan kita bacain infografisnya sesuai dengan pertanyaan lu Bro Ensis dan naik yang jadi konten ini ya. Oke, jadi begini buat lu Bro dan Bro Ensis yang lainnya, para kreator hebat di TikTok ya, gitu ya. Jadi kalau hukumnya kita main ngambil-ngambil ngopi atau bahasa gaulnya comot ya, ngambil nyomotin konten orang di TikTok ya, terus kita kopas gitu ya, kita kopas, kita jadiin buat di TikTok juga lagi, terus kita cuma coba dikit, atau mungkin kita masukin nih ke media sosial yang lain ya selain TikTok, atau bahkan kalau ada yang nekat ya punya channel juga di YouTube dinaikin tuh. Nah, itu ya nggak boleh. Kenapa? Ada jawabannya. Oke, gue mulai ya, gue bacain infografisnya Bro Ensis, khususnya lu Bro yang udah ngirim pertanyaan. Jadi gini ya, seperti yang kita tahu nih ya Bro Ensis ya, bahwa selama ada suasana wabah COVID-19 ya, pandemi COVID ya, penggunaan semua aplikasi khususnya TikTok ya, itu banyak yang melejit tuh. Kenapa? Karena banyak orang membuat kompilasi ya, thread atau menggugah apa ya Pak, bikin platform ya, atau bahkan kebanyakan tuh menggugah kembali konten orang nih ya, terus bahkan dijadiin konten buat di konten dia sendiri gitu ya. Bahkan ada yang nekat sampai buat di ya media sosial yang lain ya. Nah, itu sebenarnya ya nggak boleh Bro Ensis. Kenapa? Itu menyangkut pelindungan hak cipta atas hasil karya orang lain ya, apalagi hasil karya di TikTok tuh ya, karena kita bahasnya mengenai apa ya, mengenai media sosial TikTok. Oke, kita mulai Bro Ensis. Jadi gini, hak cipta atas video ya. Aturan mengenai hak cipta dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yaitu Undang-Undang 28 2014 Bro Ensis ya. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang 28 2014, hak cipta yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya Bro Ensis ya. Salah satu ciptaan yang dilindungi adalah karya sinematografi ya, yaitu ciptaan yang berupa gambar bergerak,
atau disebutnya kerennya bahasanya moving image ya, antara lain film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun ya. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video piringan, video, cakram optik, dan atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan kalau kayak di bioskop ya, layar lebar, televisi atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual tuh ya. Sehingga konten video TikTok dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk karya sinematografi yang dilindungi hak cipta, Bro Ensis ya. Nah, pelindungan hak cipta atas karya sinematografi ya, Bro Ensis ya, itu berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman, yakni pembacaan, penyiaran, pameran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain, Bro Ensis ya. Nah, hak cipta dan lisensi konten TikTok nih ya, dari laman TikTok pada bagian ketentuan layanan tuh ya, ada tuh seluruh konten perangkat lunak, gambar, teks, karya grafis, ilustrasi, logo, hak paten, merek dagang, merek jasa ya maksud gue ya, hak cipta, foto, audio, video, musik, dan seluruh hak atas kekayaan intelektual yang terkait dengan layanan konten TikTok adalah dimiliki atau diberikan lisensi oleh TikTok ya. Nah, karena perlu dipahami nih Bro Ensis ya, pemberi lisensi akan memiliki setiap konten pengguna yang diunggah atau dikirimkan melalui layanannya ya. Konten tersebut tidak boleh diunduh, disalin, direproduksi, didistribusikan, dikirimkan, disiarkan, ditampilkan, dijual, diberikan lisensi, atau secara lain dieksploitasi ya untuk tujuan apapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak TikTok atau pemberi lisensi TikTok nih, Bro Ensis. Nah, kemudian selain konten TikTok dikenal pula konten pengguna tuh, Bro Ensis ya, yaitu para pengguna layanan dapat diperbolehkan untuk menggugah, memuat atau mengirimkan seperti melalui layanan streaming atau secara lain menyediakan konten melalui layanan termasuk tanpa batasan setiap teks, foto, video pengguna, rekaman suara, dan karya musik yang terdapat dalam rekaman suara, termasuk video-video yang menggabungkan rekaman suara yang disimpan secara pribadi dari perpustakaan musik pribadi. Nah, para penggunaan layanan di tadi tuh yang gue bacain ya, dapat mengambil seluruh atau setiap bagian yang dibuat pengguna lain untuk menghasilkan konten pengguna tambahan, termasuk yang dibuat secara bersama-sama dengan para pengguna lain yang menyatukan dan menggabungkan konten pengguna yang dibuat oleh lebih dari satu pengguna. Nah, ya, Bro Ensis. Nah, bila mengakses suatu fitur untuk menggugah atau mengirimkan konten pengguna melalui layanan ya, termasuk melalui media sosial pihak ketiga atau untuk berhubungan dengan para pengguna layanan lainnya, maka harus mematuhi standar-standar pada bagian pengaksesan dan penggunaan layanan yang ada di artikel laman TikTok tuh ya. Dia ada tuh biasanya tuh di halaman aplikasi TikTok tuh ada tuh judulnya pengaksesan dan penggunaan layanan kami oleh Anda, tuh ada tuh, lu baca tuh nanti di aplikasi TikTok ya, Bro Ensis. Nah, selanjutnya nih ya, pemilik konten pengguna masih memiliki hak cipta dalam konten pengguna yang dikirimkan, namun dengan mengirimkan konten pengguna melalui layanan dengan memberikan kepada TikTok lisensi yang bersifat tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali, non eksklusif, bebas royalti. Lisensi itu dapat dialihkan secara penuh dan tidak terbatas secara global untuk menggunakan, memodifikasi, menyesuaikan, mereproduksi, membuat karya-karya turunan, mengumumkan dan atau mengirimkan dan atau mendistribusikan dan memberikan wewenang kepada para pengguna layanan lainnya ya, dan para pihak ketiga untuk melihat, mengakses, menggunakan, mengunduh, memodifikasi, menyesuaikan, mereproduksi, membuat karya-karya turunan dari mempublikasikan dan atau mengirimkan konten dalam format dan platform apapun. Nah, ini penting nih, dengerin nih, Bro Ensis. Nah, merujuk pada bagian pengaksesan dan penggunaan layanan kami yang ada di TikTok tadi tuh ya, aturan yang disebutkan larangan bagi pengguna, diantaranya nih ya, gue bacain nih, Bro Ensis. Satu nih ya, membuat salinan-salinan yang tidak resmi, memodifikasi, mengadaptasi, menerjemahkan, melakukan rekayasa balik, membongkar, melakukan dekompilasi atau membuat karya-karya turunan apapun dari layanan atau konten apapun yang terdapat di dalamnya, termasuk berkas-berkas ya, daftar-daftar atau dokumentasi apapun atau bagian apapun dari berkas-berkas daftar-daftar atau dokumentasi tersebut sendiri ya, atau menentukan atau berupaya untuk menentukan kode sumber, algoritma, metode-metode atau teknik-teknik apapun yang terdapat dalam layanan atau karya-karya turunannya. Itu yang pertama tuh, Bro Ensis. Yang kedua nih, mendistribusikan, memberikan lisensi atau mengalihkan atau menjual baik secara keseluruhan ataupun sebagian suatu bagian dari layanan atau suatu karya turunannya. Yang ketiga nih ya, memasarkan, menyewakan atau menyediakan sewa atas
layanan dengan memberlakukan biaya atau tarif atau menggunakan layanan untuk memasang iklan atau melakukan ajakan apapun yang bersifat komersial ya. Nah, lu tuh patut perhatiin ya, Bro Ensis ya, dari penjelasan tadi di atas tuh TikTok mempunyai lisensi dan perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya ya. Nah, sehingga kalau gue sama teman-teman berpandangan gini ya di Support Sama Lopom Podcast ya, bahwa pengguna yang membuat konten TikTok masih dipandang sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas karya sinematografinya tersebut tuh ya. Nah, ini sanksi pidananya nih Bro Ensis ya. Nah, sanksi pidana ya, setiap orang dilarang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melaksanakan hak ekonomi serta melakukan penggandaan dan atau penggunaan secara komersial ciptaan ya. Nah, hak ekonomi nih, hak ekonomi yang melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta tersebut yaitu hak-hak untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengarasemenan atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, petunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan ya. Nah, setiap orang yang dengan tanpa hak atau tanpa izin penciptaan atau pemegang hak cipta ya, melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 1 huruf B, E, dan G Undang-Undang 28 2014 untuk penggunaan secara komersial dipidana penjara paling gue ulang nih, dapat dipidana penjara maksimal 4 tahun Bro Ensis ya, dan atau pidana dengan maksimal dendanya 1 miliar Bro Ensis ya. Nah, jadi apabila konten video TikTok diunggah dengan maksud penggunaan komersil ke media sosial atau bahkan menjadi mata acara suatu program baik itu di media sosial lain atau konten program di lembaga penyiaran sekalipun ya, maka pelaku dapat dijerat dengan hukuman pidana jika dilakukan tanpa hak dan atau izin pencipta atau memegang hak cipta ya. Itu Bro Ensis. Nah, terhadap pelanggaran hak cipta juga dapat diajukan gugatan nih Bro Ensis ya ke pengadilan niaga yang ketentuan dapat nanti kita bikin deh kontennya tuh, nanti ada deh kita bahas ya. Nah, terus juga nih. Nah, jadi untuk konten kali ini Bro Ensis ya, gue bacain dulu nih dasar hukumnya ya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, terus referensi lainnya ya sesuai dengan pasal 40 ayat 1 huruf M Undang-Undang Nomor 28 2014 dan penjelasannya pasal 59 ayat 1 huruf C junto pasal 1 angka 11 Undang-Undang 28 2014, pasal 7 huruf A Undang-Undang 28 2014, pasal 82 ayat 3 Undang-Undang 28 2014, pasal 9 ayat 2 dan 3 Undang-Undang 28 2014, pasal 9 ayat 1 Undang-Undang 28 2014, pasal 113 ayat 3 Undang-Undang 28 2014. Nah, jadi gini Bro Ensis ya, khususnya lu nih Bro yang udah ngirim pertanyaan ya. Tadi udah tuh gue kasih sama teman-teman Support Sama Lopom Podcast kasih jawaban secara umum ya, dan juga infografisnya ya. Jadi artinya sesuai dengan judul konten nih Bro Ensis ya, khususnya lu nih Bro yang lagi ini pertanyaan dan juga mewakili komunitas lu ya, teman-teman kreator TikTok ya, Masya Allah hebat ya. Nah, jadi karena judul kontennya udah dijawab Masya Allah gue jadi bakal lihat faktor umur kali ya, stop jadi curhat gue nah, sesuai judul tadi tuh, dan kita udah kasih jawaban. Makanya hati-hati Bro Ensis ya, jangan sembarangan ngopi konten di TikTok. Nah, itu artinya ya, khususnya lu Bro dan Bro Ensis lainnya ya, para kreator muda yang luar biasa ya, kreator TikTok ya, Masya Allah emang sekarang zaman digitalisasi, lu semua yang muda-muda hebat. Nah gitu, jadi artinya mudah-mudahan Insya Allah nih, khususnya lu nih Bro yang udah ngini pertanyaan dan jadi konten, dan juga Bro Ensis lain nih ya, semoga untuk jawaban kali ini Insya Allah lu semua dapat pencerahan ya. Nah, tapi seperti biasa nih Bro Ensis, khususnya lu nih Bro yang udah ngini pertanyaan, kalau ternyata nih ya seperti biasa nih, jawaban dari gue dan teman-teman Support Sama Lopom Podcast ini lu kayaknya kok pencerahannya kurang, lu gak usah khawatir, lu kirim lagi pertanyaan ulang untuk menyambung konten kita kali ini. Tapi seperti biasa ya, harus lolos seleksi dulu karena kita sajikan untuk publik nih ya. Nanti kita jawab di konten berikutnya Bro Ensis, khususnya lu nih Bro, dan Insya Allah kita akan buat live streaming ya di konten berikutnya, dan kita hadirkan ahlinya, pakarnya ya, biar apa ya, biar kita bisa diskusi dan jawab lebih detail, dan lu bisa ikut live streaming Bro, khususnya lu tuh Bro yang ngirim tanya dan basis lain yang menyangkut konten kali ini ya. Nah, jadi itu ya jawabannya ya, Insya Allah ya Bro Ensis. Nah, seperti biasa nih Bro Ensis, buat lu yang baru ketemu channel kita ya, mungkin lu bertanya-tanya,
kalau gue mau ngirim pertanyaan kayak si Bro tadi sampai bisa naik konten, kemana mau ngirim pertanyaannya nih? Nah, lu kirim ke sini nih, dia nongol supersemalawfom@gmail.com. Lu kirim nih ke email kita Blensis ya. Insya Allah kalau pertanyaan lu yang udah masuk dan kita seleksi lolos untuk ditayangkan seperti konten ini, ya kita tayangin lagi jadi konten. Tapi kalau enggak, mohon maaf Blensis, kita tetap jawab lewat email juga. Tapi mohon maaf ya, nasib juga mohon maaf nih Blensis, buat lo yang Blensis lain yang mungkin masih nunggu kok gue punya pertanyaan belum naik jadi konten, sabar insya Allah kita kejar tayang Blensis akan kita jawab. Tapi kalau yang lo udah ngirim pertanyaan terus cuma dapat jawaban di email, jangan kecil hati kenapa? Karena itu yang tadi gue sering ngomong tuh di setiap konten, kalau nggak lolos seleksi kita tim Super Semalawfom Podcast, kita nggak naikin tayang Blensis. Kenapa? Karena menyangkut ini kan kita sajiin ke publik gitu loh, nggak bisa sembarangan Blensis gitu ya. Oke. Nah seperti biasa juga Blensis, sebelum gua pamit nih buat lu semua yang udah pantengin channel kita terus dan mungkin insya Allah alhamdulillah udah jadi langganan alhamdulillah ya, berarti lu udah subscribe, udah klik loncengnya. Nah jangan lupa di share Blensis kenapa? Biar teman-teman kita Blensis yang lain juga dapat ilmunya gitu Lagian juga kalau lu ngirit kuota nggak ada manfaat, kalau kuota itu berguna insya Allah dapat pahala. Masya Allah, itu mulai gue bahas lagi. Oke, begitu Blensis Nah buat lu semua Blensis yang baru ketemu channel kita, jangan lupa diklik subscribe, klik loncengnya biar dapat notifikasi, biar kalau konten kita nongol lu bisa jadi orang pertama yang nonton gitu loh Blensis Masya Allah. Oke Blensis, sebelum gua pamit nih, gue minta maaf nih kalau ada salah-salah kata seperti biasa mewakili teman-teman Super Semalawfom Podcast karena kita semua di sini itu manusia biasa, nggak luput dari kesalahan Blensis. Tapi nggak usah khawatir, tenang aja Blensis, setiap pertanyaan yang lu kirim kita jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan regulasi yang ada, dan juga referensi lainnya yang informasi akurasinya insya Allah jos gitu Blensis Nah seperti biasa Blensis, sebelum gue pamit ini kan masih suasana pandemi COVID jangan lupa pesan mama 3M sesuai prokes, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Nah kalau lu baru beraktivitas dari luar dan pulang ke kediaman lu atau rumah lu nemenin keluarga lu, jangan lupa salinan pakaian yang bersih Blensis dan tiap pagi usahain olahraga dan jaga pola makan, pola hidup lu biar kita tetap semangat dan sehat Blensis. Oke gue pamit nih Blensis karena udah kelamaan, karena setahu gue ini konten kayaknya panjang nih durasi Masya Allah dan biasain kalau nonton jangan buat apa-apa di skip biar nggak gagal paham Blensis gitu Oke gue pamit seperti biasa Blensis, sebelum pamit ini penutupan sebelum gue akhirin konten ini ada yang penting. Apa itu? Nah, bersihin hati lu, bersihin pikiran lu, dan disiplin. Kenapa? Gue selalu sama teman-teman di sini ngingetin, bersihin hati, bersihin pikiran, dan disiplin. Insya Allah Blensis, kalau lu udah bersihin hati, bersihin pikiran, dan disiplin di setiap kegiatan lu, beraktivitas di keseharian lu, lu akan terhindar, kita semua akan terhindar dari bentuk pelanggaran apapun dan masalah hukum yang bisa timbul terhadap diri kita semua dan lu Blensis Jadi bersihin hati, bersihin pikiran, disiplin. Oke, gue pamit dulu tetap semangat dan sehat Blensis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.